Oke, season kedua kita lanjut. Alam ini sebenarnya sudah memberi pertanda. Sejatinya, bahasanya Allah itu sudah memberi pertanda lewat alam. Contoh, di jalan raya, yang sering terjadi kecelakaan atau yang bahaya, pasti ada pesan hati-hati. Sering terjadi kecelakaan, hati-hati, jalan lagi diperbaiki. Kok enggak? Pikir-pikir sering terjadi kecelakaan. Kenapa hati-hati? Hati-hati kalau diambil kata satu kata, tinggal hati. Betul? Berarti sejatinya alam ini pun sudah menginstruksi kepada kita harus pakai hati. Setelah kita pakai hati, selamat. Orang anak kecil main sepeda, waktu jatuh pasti bilangnya lah, makanya kalau naik sepeda hati-hati, karena nggak hati-hati dia jatuh naik sepeda. Berarti kalau nggak pakai hati jatuh, kalau nggak pakai hati kecelakaan, kalau nggak hati-hati masalah. Makanya kalau ngomong hati-hati, kok nggak, kalau ngomong pikir-pikir kan jarang. Ngomong hati-hati, kalau pikir-pikir iya, cuman signifikannya dia ke hati-hati. Kalau ngomong hati-hati selamat. Ngomong hati-hati dong. Ngomongnya pakai hati. Seseorang kalau ngomong dengan hatinya sama, pasti indah, dirasakan di hati orang lain. Kayak bahasa saya ini bahasa hati semua, bukan mikir lagi, bahasa hati. Apa yang keluar dari hati saya keluarkan lewat lisan saya. Pikiran saya hanya memfilter. Lain kalau bahasa saya yang biasa pikiran, bentar, ngomong apa ya? Bentar dulu, ngomong apa ya? Nyari-nyari dan baca-baca. Bukan keluar langsung dari hati begini. Bedanya itu. Di jalan raya, pesan orang tua juga sama. Kalau kerja hati-hati. Hati-hati kalau kerja ya. Hati-hati naik sepeda ya. Hati-hati ya. Seluruh alam menginstruksikan kita agar pakai hati. YouTube saya aja pakai hati. Itu sudah instruksi. Anda harus pakai hati Anda. Karena setelah Anda pakai hati, insya Allah yakinlah selamat. Di bandara, orang semua lagi riuh, lagi ramai. Supaya konsentrasi, perhatian, pernya dihilangkan, A-nya dihilangkan. Tinggal apa? Hati. Tinggal hati. Karena kalau udah mulai perhatian, orang konsentrasi, semua diam, mendengarkan. Apa ini instruksinya? Ternyata pesawatnya mau lewat. Berarti kalau pakai hati, artinya dekat dengan konsentrasi, serius, fokus, dan selamat. Karena bahaya jatuh itu karena bahaya nggak pakai hati, nggak hati-hati. Makanya kalau bahasanya gini, berbicaralah sesuai dengan hatimu. Aman itu, pasti jujur, pasti nggak masalah, karena dia jujur terus terang apa adanya dari hatinya, nggak mungkin bohong. Kalau ia ngomong bukan dengan hatinya, bohong dari pikirannya dia. Harusnya merah dikatakan kuning, harusnya kuning dikatakan putih. Tapi kalau dari hati, putih ya putih, nggak bisa dibohongi. Ini aja saya bilang, Kang Mas, ini kopi. Saya bilang gitu, hatinya sampean nggak akan bisa membenarkan ini kopi. Pasti itu susu kok dibilang kopi. Nah, kebenaran itu seperti itu. Menurut hati kita. Makanya sejatinya kebenaran itu menurut hati kita. Kalau kita berguru pada orang lain, kok nggak cocok dengan hati kita, itu tandanya nggak pas, salah. Wah, nggak pas sama dengan hati saya. Akhirnya mikir kita nggak berguru lagi, karena ternyata salah yang kita tuju. Tapi kalau pas dengan hati kita, nggak ada habisnya, ngobrol 3 hari 3 malam juga nggak ada habis, karena obrolan hati. Nah, kembali ke tadi, sejatinya seluruh orang itu sudah memberi pertanda buat kita dari hal yang kecil apapun. Makanya kalau orang dulu itu, kalau mau ada tamu aja, melihat alam, ada kupu-kupu, oh mau ada tamu. Ada manuk perencak ngayar bunyi, oh mau ada tamu. Ada tawon masuk, tawon tutur, oh mau ada yang nuturi. Terus ada kumbang, kumbang itu ngambang. Wah,
saya kurang mantap nih berarti. Semua bisa diartikan dengan otak adik mantuk, tapi kenyataannya dalam kehidupan sama. Kayak semalam saya pulang, andai kata saya nggak nyuting kucing dulu, nggak sampai depan rumah itu jam 00.00, pasti kurang. Pas di depan waktu itu persis saya buka HP jam 00.00, karena dikurangi 2 menit sekian saya nyuting kucing. Nah, seperti itu saat yang tepat di titik ini diciriin. Seperti contoh di jalan raya. Pas di jalan raya ada tolong nitip manut ini. Ada orang ikut numpang. Kita berhenti sejenak itu. Ayo kalau gitu. Sekitar berapa detik. Setelah kita jalan, di depan kita ada tabrakan. Andai kata tidak berhenti dulu sekitar berapa detik tadi, yang di depan itu kita. Nah, itu ilmu nyata, ilmu yakin, ilmu titen. Ini setiap kejadian, perhatian ini semuanya ada Allah. Ada Allah yang menggerakkan kita. Allah menggerakkan alam, kita ada di dalamnya. Kayak saya contoh waktu di PT Starwin, 7 personalia yang ribut dengan saya, pasti dikeluarin. Bukan pasti, setelah ribut dengan saya dikeluarin, 7 itu tak titeni. Oh, bisa ya? Setiap habis ribut dengan saya, ketahuan belangnya personalia itu. Aneh. Saya itu bujangan, udah punya ilmu titen kayak gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim di dunia itu ada. Di PT Starwin nih, saya yang lurus. Siapa yang ribut dengan saya, lawan saya, pasti keluar dari pabrik. Atau di masyarakat. Masyarakat kalau ribut dengan saya di sini, nggak lama dia di Mustika, Tiga Rasa. Nggak kuat dia di sini. Itu ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita keluar dari PT Starwin, kita mendapat kedudukan yang lebih dari PT Starwin. Saya keluar dari PT Starwin di BHD jadi kepala bagian, saya yang memimpin perusahaan. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim masih ada. Siapa yang lurus dia yang dijaga oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu sulit banget. 1 juta orang yang bisa kali. Pikirannya lurus, nggak ada dosa. Matanya lurus, nggak ada dosa. Hidungnya lurus, nggak ada dosa. Lisannya lurus, nggak ada dosa. Telinganya lurus, nggak ada dosa. Hatinya lurus, nggak ada dosa. Tangannya lurus, nggak ada dosa. Langkahnya lurus, nggak ada dosa. Ayo, sulitnya kayak itu di dunia itu. Ihdinas siratal mustaqim di dunia. Kalau itu sudah dilakukan, ihdinas siratal mustaqim di dunia, insya Allah ihdinas siratal mustaqim di sana ada harapan. Nah kalau dunia aja semua diterabas, pikirannya negatif, semua bermaksiat semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana bisa melewati sono? Kan semua pertanda. Seperti halnya wudhu itu juga masih pertanda filosofi. Sholat itu juga filosofi. Endingnya keinama bungistu li utamima maharimal akhlak. Kembali judul kebaikan. Sesungguhnya kan Nabi Muhammad diutus dunia itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sudah ada tapi belum sempurna. Wudhu cuci tangan. Ini kan cuman ngajarinya selain dengan air, seharusnya dikupas kayak gitu. Nah ini mulai ada yang ngupas. Wudhu itu sejatinya selain nyuci tangan dengan air, tangannya nggak boleh mencuri, nggak boleh mukul orang, nggak boleh nyopet, nggak boleh berbuat jahat sama orang. Kumur-kumur selain cuci dengan air, syariatnya dengan air. Tarekat hakikat makrifatnya, tarekatnya ngomongnya yang bagus, yang positif, jangan ngomong kelamin, jangan ngomong bahasa binatang, jangan ngomong mengumpat, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jelek. Syariatnya dengan air, tarekat dilakukan, jangan ngomong yang jelek, tapi ngomong yang baik. Kemudian cuci muka, yang ada di muka sehari dicuci 5 kali. Masa tidak berseri-seri, tidak senyum, tidak menarik orang, malah garang? Loh, iya toh, sehari dicuci 5 kali. Dicuci 5 kali ya dengan orang nyambut, senyum manis, siapapun tertarik sama kita. Kayak bedanya Abu Lahab, Abu Jahal dengan Kanjeng Nabi itu, bedanya apa? Sama-sama pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Kanjeng Nabi pakai jubah. Kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya menarik. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu menolak, menyeramkan. Makanya jangan lihat orang, kan nggak boleh lihat orang dari luarnya.
Allah aja melihat manusia hatinya. Tapi Abu Lahab itu sekarang juga banyak ya, Banyak. secara karakteristik. Iya, banyak. Nah, makanya kan orang banyak ketipu. Kalau orang yang ketipu itu orang yang belum menemukan hatinya. Orang yang belum menemukan sejatinya masih bisa ketipu. Orang misalnya sudah punya pendirian kayak kita, mau diajak agama apapun sama. Aku Islam yo podo. Arep mbok jak Hindu Buddha engko ketemune podo. Ya monggo, silakan Hindu, silakan Buddha, silakan Kristen, silakan ini. Enggak usah rebutan agama. Ini hanya baju, bajumu Kristen, bajuku Islam. Tuhan kita sama, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kita sama, Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalau ada seseorang yang menjaga Pancasila dan menjaga seluruh aliran ini yang dibutuhkan di Indonesia sekarang. Di saat ini Indonesia perlu orang yang menjaga 6 agama dan ratusan nilai kepercayaan disatukan dengan Pancasila itu. Tapi kembali ke agamanya masing-masing, bukan dicampur aduk. Bukan. Yang Islam silakan berislam dengan baik, yang Buddha silakan Buddha dengan baik, yang Kristen dengan baik, semuanya baik. Patokannya Pancasila. Inna dina indal Islam. Agama yang benar atau yang diridhoi adalah agama Islam. Itu buat orang Islam pasar bersama orang Islam atau buat anak buahnya, santrinya, muridnya. Tapi saat bertemu dengan orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, Konghucu, Protestan, pakainya bukan itu, pakainya lakum dinukum waliyadin. Kamu saya, agama saya, indah. Ya, ketemu orang Buddha, inna dina indal Islam, agama saya benar, kamu salah. Akhirnya berbalik. Yang jadi masalah saat ini karena nabrak batas, nabrak pagar. Udah ada pagarnya masing-masing. Islam ada pagarnya, Buddha ada pagarnya, Kristen. Yaudah. Di dalam pagarnya masing-masing kalau ketemu oke, dadah, indah. Bukan pagarnya saling nabrak. Atau mobil ibaratnya mobil Isuzu, Jeep, Avanza semua ke Jakarta bareng-bareng, indah loh. Mobil saya benar, mobil kamu salah. Semua kan hanya kendaraan. Hanya kendaraan. Bukan itu tujuan. Bukan tujuannya ke Allah. Yang jadi masalah ini karena gak sampai ke Allah. Belum sampai ke Allah udah merasa bangga, udah merasa benar. Yang sekarang ini dipermasalahkan Kendaraannya. Saya bagus, kamu bangga jelek. dengan kendaraannya. Bangga kendaraannya dan jalannya. Aku bener lewat Cikupa, aku salah lewat Cisauk. Lewat Tangerang salah, aku bener, aku kendaraan aku bagus, tidak mau salah terus. Enggak nyampe Jakarta. Enggak nyampe kamu. Iya. Dan salah satu tanda yang sudah nyampe ke Allah itu enggak saling menyalahkan satu sama yang lain. Itu pasti. Karena kerasa, ke tahap rasa. Udah rokok, super, filter, di Samsu. Orangnya sama ngumpul, udah merokoknya kelepas-lepus. Rasanya sama toh. Wah, saya seger dengan di Samsu saya seger dengan filter saya seger dengan jarum coklat saya. Wah, kamu mah rokokmu jelek. Yang bagus rokok saya, rokokmu jelek. Saya jelek tapi seger saya super kok. Ini sama, kembali ke rasa. Makanya agama itu keyakinan. Tapi kalau belum kenal hatinya, belum meyakini ada di dalam hatinya, belum hidup, masih masalah. Yang jadi masalah hatinya belum terbuka, hatinya masih ketutup. Seperti halnya lampu semprong. Kalau lampu semprong itu, lampu yang zaman dulu, langas hitamnya itu nggak dibersihin. Cahayanya nggak bisa keluar karena ada lampu hitam. Tapi semakin hari semakin bersih, dia bisa sinarnya memancar gitu. Kucing naik ke atas, oh, dia bisa bersinar toh. Nah, coba cek, kita bisa melihat saat ini itu karena ada apa? Cahaya. Ada cahaya. Kalau ke hati kita nggak ada cahaya, bisa melihat ke hati kita? Enggak. Itu. Selama ini harus koreksi diri, introspeksi diri. Makanya sejatinya setiap pertanyaan pada diri manusia itu kembali ke dirinya, sadar dan menyadari. Sering koreksi diri dan introspeksi diri. Hasil dari introspeksi diri, koreksi diri sebanyak mungkin akan ketemu kata sadar dan menyadari. Sedangkan kehidupan ini, sedangkan Allah itu perlu penyadaran yang sangat tinggi. Penyadaran sangat tinggi.
Tanpa penyadaran sangat tinggi, dia tidak akan mungkin merasakan Allah. Karena dia maha lembut. Dia maha lembut. Kalau kita nggak lembut nggak akan nyampe. Beliau halus. Kalau kita nggak yang halus maha nggak halus, bisa. ya. Sekarang gini, meyakini yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, mencintai yang tidak kelihatan, tapi ada. Makanya saya berani ngomong Tuhan itu hitam, tinggi, besar. Iya. Itu hanya pembuka aja. Nah, itu bahasa guyonnya atau bahasa pembuka. Dikatakan besar bukan berarti besar bentuknya, tapi kebesaran Allah itu tidak ada yang menandingi. Dikatakan tinggi bukan tinggi bentuknya, tapi ketinggian ilmu, derajat, pangkat tidak ada yang melebihi di atas Allah. Presiden di atasnya ada Allah, di atas Allah nggak ada lagi. Itu mati. Yang hitam ini yang PR kita. Andai kata rumah ini semua dikeluarkan, semua barangnya dikeluarkan rumah ini, lampunya dimatiin, yang terjadi apa? Rumah ini dikosongkan, Tidak ada cahaya. tidak ada cahaya, lampunya matiin. Yang terjadi di sini apa? Tidak kelihatan, gelap. Gelap toh, gelap atau hitam. Udah masuk toh yang kata-kata saya Tuhan hitam itu. Gelap atau hitam. Nah, kunci ini saya dari luar saya lempar ke dalam ke rumah. Pleng. Kunci di dalam rumah ini kelihatan nggak? Kalau tidak ada cahaya nggak mungkin kelihatan. Ya ini yang dibicarakan kan, lampu dimatiin, semua kosong. Satu-satunya barang yang saya lempar dari luar ke dalam hanya kunci. Kelihatan nggak? Nggak bakal kelihatan. Tapi ada nggak? Ada. Itulah Allah. Sampai tahap itu. Seperti contoh gini, saya merem atau terkejam di saat terbuka, di saat yang terang. Kalau bahasa Jawanya, melek sakjroning peteng. Di dalam kegelapan, melek sakjroning peteng itu terbuka, tapi di dalam kegelapan nggak kelihatan, hitam aja. Atau merem sakjroning padang, kita merem di tempat yang terang, sama hasilnya, berarti hanya hitam. Itu yang dari Jawa. Cedak ora senggolan, deket tapi nggak senggolan, karena Allah Maha Suci, kita kotor. Aduh orang mengenang, nggak kejangkau, sampai manapun nggak ada jangkauannya. Carilah bekasnya burung terbang. Ada. Tapi sejatinya ada, tapi nggak kelihatan. Iya. Carilah pusaran angin, nggak kelihatan. Golekno galih kangkung, galihnya kangkung, bolong, nggak kelihatan, nggak ada. Tapi sejatinya ada, tapi nggak kelihatan gitu. Nah, setelah kita memahami itu semua disimpulkan lagunya Epic. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusaha agar dia tersenyum. Di dalam jiwa ini, bukan di dalam ininya, di sini merasakan Tuhan hadir melihat kita, mendengar kita. Beliau ada tapi tidak kelihatan, dekat sekali dengan kita, lebih dekat dengan badan kita, diri kita. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Aku kemarin WA engkau ya Allah, dan engkau malamnya jawab. Hari ini aku tadi WA engkau ya Allah, buktinya belum aku buka WA aku. Hari ini aku WA tadi lagi, tangguh pembuktian. Belum dibuka. Belum dibuka, sampai besok lagi membuka. Jadi buka aku sampai besok. Sampai besok tak buktikan ya Allah, ada apa gitu. Nah itu untuk meyakinkan. Tapi kan udah bertubi-tubi gitu, sudah yakin dan udah yakin. Kalau sudah terbukti, ama masih kurang yakin. Sudah terbukti kok, masih kurang yakin. Bertubi dari saya bujangan, dari saya menikah, dari sampai saya punya anak, sampai saya punya usaha, semua hasil dari pembuktian. Semuanya pembuktian. Apa yang saya katakan ini hasil dari pembuktian, bukan katanya. Semua saya buktikan semuanya.
Makanya kalau teman-teman saudara sahabat yang sepaham, sehati, sefrekuensi ingin membuktikan, akan saya buktikan. Anda yang membuktikan dari perjalanan Anda gitu. Nanti terbukti semua. Nah setelah terbukti dia akan meyakini, oh iya iya. Makanya kata-kata Mas Sigit itu sampai gini, wong sak tiga raksa ge enek sing percaya karo Mas Poleng ora masalah. Ning aku percaya. Karena aku membuktikan. Sekarang dia mau ngomong apa saja nggak ada yang berani. Kemarin di latihan close dulu kayak gitu, yang syutingannya kemarin, nggak ada yang berani cucu sama dia. Oh dia buktikan. Kalau dengan bukti mana yang bisa dibantah? Ayo kalau dengan Al-Quran, ngetoknya ayat ini bantahannya ini, kitab ini bantahannya ini terus. Tapi kalau dari hasil pembuktian mengalami, ya nggak ada yang bisa dibantah. Nah, ini perjalanan yang diungkap. Nah, sejatinya jenengan pun semua itu sudah dibuktikan dari sebelum menikah dan setelah menikah sampai punya anak itu hasil dari pembuktian jenengan, tapi belum mengkait-kaitkan dari perjalanan jenengan karena waktu itu belum peka. Mata hatinya belum membaca, belum dihidupkan. Kemarin cuman mata lahiriah, mata batinnya belum dihidupkan. Setelah melek, sebenarnya sampai sudah dilatih sama Allah, sama alam. Sudah dilatih seakan-akan tidur nggak boleh di bawah jam 12. Rata-rata pasti jam 11 ke atas. Rantai. Orang awam jam 10, jam 9 udah tidur. Kayak saya sama, rata-rata di atas jam 12. Kadang sering malam pagi sama seringnya. Ini dilatih oleh Allah. Suruh melek. Mau tidur sore ada tamu jam 11, jam 12 kadang ada ngebel ini. Kayak seakan nggak boleh tidur sore. Meleknya itu bukan melek lahir toh. Melek lahir dan melek batinnya. Eling Allah. Ini masih melek, ini masih melek. Itu yang paling beruntung orang yang melek lahir dan batinnya melek. Nggak hanya salah satu yang melek, tapi dua-duanya melek. Makanya sebenarnya orang Cina itu tanpa meditasi sudah meditasi. Kenapa orang Cina itu hebat? Kenapa itu? Ayo, kita harus ngakuin dulu. Kita harus ngakuin dari bentuk, dari semuanya kita harus ngakuin. Allah itu adil. Kalau kita pandang dari benci orang Cina, salah kaprah. Itu ciptaannya Allah. Kita semua itu dibikin kalah sama orang Cina. Semua kalah kita. Kita ini faktor iri aja. Merasa aja kita. Dari badan tuh putih segala macam, dia udah putih. Dari ilmu dia duluan yang menemukan. Bahkan tanggalan dia yang duluan. Perhitungan kita kalah dengan Cina. Membuat teknologi apapun kalah dengan Cina. Harus ngakuin kita. Nah yang bikin hebat itu siapa? Apakah orang Cina? Bukan. Allah. Karena dia sering dibenci orang malah jadi. Dia kan rata-rata orang yang membenci itu nggak jadi, yang dibenci jadi. Malah pintar, malah hebat. Nah orang Cina itu tanpa meditasi udah meditasi. Kok bisa gitu? Kok bisa? Matanya sipit. Karena matanya sipit. Kalau kita ingin seperti orang Cina, sering menyipitkan diri begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mandangnya hidung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang dibuka hatinya. Kalau orang Cina udah terbuka mata hatinya tanpa meditasi. Kalau kita perlu meditasi baru terbuka mata hati kita. Itu adilnya Allah. Semua kalah kita. Tuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Gambaran 9 naga. Gambaran 9 naga. Andai kata 9 naga nggak ada di Indonesia, lumpuh perekonomian. Wong 9 naga itu gambaran ini kok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gambaran manusia. Beliau memutar kehidupan di Indonesia, beliau 9 naga itu. Nggak ada dia ya lumpuh perekonomian di Indonesia. Berapa ratus perusahaan yang tutup,
berapa mall yang tutup, berapa, kita harus ngakuin. Memang dia menguasai, dia yang dipilih Allah. Emang dia bukan ciptaan Allah. Dia juga sama kayak kita omongannya dengan bahasa Budanya dia. Pas kita ketemu orang Buddha, ngomongannya ya begini tentang ketuhanan, kebaikan. Kalah kita. Saya tahu berbakti sama ibu aja dari orang Cina, dari Kohakim. Berbakti sama ibu orang Indonesia dengan orang Cina lebih atau orang Cina. Nah itulah adilnya Allah. Kalau kita harus ngakuin dulu orang Cina lebih hebat daripada saya, daripada kita belajar dari dia, kita akan seperti sama dengan dia. Ayo ngakuin. Saya bisa dari orang Korea, bisa body dari orang Korea saya. Masih bantah dari mana? Saya body dari orang Korea. Alhamdulillah saya bisa nyamain Korea. Termasuk orang Cina atau Korea, mata sipil. Nah, ini saya bantah. Saya itu bisa body dari orang Korea. Akhirnya bisa nyamain seperti orang Korea. Dulu yang punya mesin orang Korea. Sekarang orang Indonesia seperti saya udah punya mesin. Nah, karena saya nggak benci orang. Nggak benci Korea, nggak benci orang Cina. Kalau nggak percaya pelajari ilmunya orang Cina, lebih mantap gitu. Seperti anak buah saya ajarin tuntutlah ilmu lalu sampai ke negeri Cina. Namanya Tribowo, maaf Tribowo tak untuk cerita. Dulu di kampung itu ya bahasanya nakal, anak remaja minum. Di pasar Kemis juga ketemu orang minum. Dia pengen insaf, akhirnya ditemukan oleh saya. Kan di kampung minum pengen insaf, ke pasar Kemis banyak yang minum, pengen enggak ketemu. Ayo tak antar ke Cikupa kalau gitu, ke tempatnya Mas Wilpoleng, ke tempat saya. Alhamdulillah ikut saya, kesentuh air minum aja enggak. Adanya cuma bermeditasi. Suatu ketika tak ajari begini, pengen membuktikan bahwa rezeki datang sendiri. Ayo tak buktikan. Besok kita nyuci kontrakan, nyuci sumur kontrakan, kamar mandi kontrakan. Saya yang nimba, dia yang bersihin semua. Kontrakan kan panjang, kamar mandinya satu kan, bersihin semua. Sepanjang kontrakan itu ada yang ngeluarin kopi, kue segala macam kan. Tergugah dari sini. Kita bersihin kamar mandi, dia ngeluarin kopi, ngeluarin kue, ngeluarin apa. Ini namanya mendarma buktikan kepada orang lain, ikhlas tanpa pamrih. Mau lagi, siap mas, aku mau ikut mas, ya udah. Besok masuk ke pabrik. Saya masih pegang bonen, di bonen bintang hari dunia. Besok jadi cleaning service. STM dia. Cleaning service seneng, bersih semua. Karena udah diajarin di luarnya. Karena di kampungnya nyangkul. Kotor semua kalau nyangkul. Di sini masih lumayan. Cleaning service bersihan. Karena rajin Korea lihat. Ya, kamu sekolah apa? STM bos. Hah? STM? Wow, kenapa cleaning service tahu ya? Aku manggil. Ya Agus, ya bos. Kenapa ini orang taruh cleaning service STM? Dulu belum ada lowongan bos. Ya udah, pindah mesin. Wah langsung pindah mesin tuh. Tambah semangat, lihat banget. Saking semangat rajinnya dia. Dari Korea yang punya mesin melihat dia orang rajin, pintar, hebat. Ya, misalnya ini buat saya. Oh boleh. Langsung diambil. Indonesia Cina SMS ke saya, Kang Mas, alhamdulillah apa yang kita bahas sudah terbukti, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Aku ngiri akhirnya, ya Allah aku yang ngasih tahu belum pernah naik pesawat. Ngiri aku itu dalam hati, pamit tidur. Ya Allah segede ini saya belum pernah naik pesawat ngono. Akhirnya dari dinas Indak, aku ketua APTA waktu itu ngajak saya ke Jogja 4 hari. Mas Agus, iya mau nggak mewakili pengrajin Jogja 4 hari, hotel, makan, mobil semua udah siap, pesawat semua udah disiapin, siap ikut 4 hari. Baru pertama-tamanya naik pesawat terbukti apa yang kita batin itu terbukti. Kayak dengan pengen membuktikan sebuah kebenaran agama yang benar yang mana, kejawab. Makanya saya bilang mindset is prayer, pola pikir adalah doa. Apa yang Anda katakan terjadi, apa yang Anda pikirkan terjadi, apa yang Anda batin terjadi. Betul. Itu salah satunya tanda kedekatan dengan Allah itu kayak gitu.
Makanya saya berani bilang, aku wis nemokne surga donya. Saya berani mau masuk ke pabrik jam berapa, mau datang jam berapa, mau apa saja. Saya senang-senang, saya nyanyi-nyanyi. Saya mau main dengan istri jam berapapun bisa. Mau apa saja saya bisa. Tapi sekelas kemampuan saya. Ibarat surga ada tingkatan tadi. Iya. Tapi saya sudah menemukan masalah saya diselesaikan oleh Allah. Rumit saya dimudahkan. Utang saya dibayarin Allah. Hidup saya disenengin Allah. Tapi saya selalu nyenengin ibu. Saya membahagiakan istri. Sebelum kesini aja, saya pijatin istri dulu. Lu pijatin istri dulu sebelum kesini. Wah, senengin dulu. Udah beli belum? Udah, ayo, oke, siap. Sebelum kesini, pijatin istri dulu. Biar nanti di rumah nggak ada masalah, biar seneng bahagia. Saya keluar itu udah bebas. Tuh. Jadi praktek, nggak ada yang nggak praktek. Semua di luar sama di dalam sama. Di sini sama di dalam sama. Apa yang saya omongkan ya, apa yang saya buktikan sama. Gitu Kang Mas. Jadi ya nggak ada habisnya kalau diceritain sampai emaknya kemana-mana. Jason kedua kita tutup. Atau ada yang ditanyakan, ayo kita sharingkan, tambahin. Jadi jason ini tutup dulu ya. Klik. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.